dalam Yosua perjanjian lama, Yosua pasal 1 ayat 9. Ayat perenungan kita pada malam hari ini saya ambilkan ayat 9, satu ayat saja. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Saudara, sekali lagi saya bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Yesus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Nah, kita mengetahui konteks sejarah, sedikit saya cerita. Dalam kitab Yosua ini mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel setelah Musa meninggal, dan bagaimana Yosua sebagai penerus Musa pada waktu itu untuk memimpin mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, Yosua adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Ada mandat yang Tuhan percayakan kepada pribadi Yosua untuk menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel dalam penaklukan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Apa yang dihadapi Yosua sebelum dia melangkah? Dia kecut dan tawar hati. Tuhan langsung tahu tepat sasaran, Bapak Saudara. Tuhan langsung tahu hatinya Yosua pada waktu itu. Tantangan yang dihadapi Yosua setelah kematian Musa, Yosua menghadapi tugas yang sangat berat. Dia harus memimpin bangsa Israel yang jumlah kurang lebih 3 juta lebih, ya Pastor Hermanto? Kurang lebih 3 juta lebih lah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada waktu itu yang sulit diatur, melewati sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tugas ini melibatkan penaklukan kota-kota kuat dan suku-suku yang berdiam di tanah itu, Bapak Saudara. Namun di sana kita perhatikan ada perintah dan janji Tuhan diawali kitab Yosua ini, pasal 1 ini, yaitu Tuhan berbicara langsung kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Sebelum melangkah Yosua, Tuhan sudah menasihatkan dan mengingatkan Yosua supaya menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini sangat lumrah yang namanya dengan tantangan, yang namanya persoalan hidup. Benar, Bapak Saudara? Siapa sih yang hidupnya tidak pernah ia mengalami namanya tantangan? Siapa sih yang hidupnya tidak pernah ia mengalami menghadapi proses dalam hidup ini? Saya rasa dan saya pastikan tidak ada yang angkat tangan, Bapak Saudara. Sampai saat ini pun mungkin kita berjuang yang namanya menghadapi tantangan hidup, yang namanya mengalami proses. Namun satu hal yang harus kita pastikan dalam hidup ini adalah bagaimana kita untuk tetap survive, bagaimana kita untuk tetap berjuang untuk dapat mengatasi bahkan melewati tantangan proses dalam hidup ini. Saya akan men-share beberapa hal bagaimana supaya kita tetap survive, tetap semangat, tidak down tatkala kita sedang ada di posisi berjuang untuk melewati tantangan hidup. Kita perhatikan dalam ayat 9 bagian B, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Hal yang pertama, ada apa dengan hati ini, Bapak Saudara? Kenapa hati harus dikuatkan dan diteguhkan? Tuhan bilang pada Yosua. Kenapa bukan pada organ-organ tubuh kita yang lain? Kuatkan, kokohkanlah kakimu. Seperti itu contohnya. Tetapi Tuhan menuju pada tepat sasaran hati Yosua. Nah, secara medis sedikit saya cerita, hati manusia
memiliki fungsi utama sebagai organ tubuh yang bertanggung jawab dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita. Hati berperan dalam menyaring darah dan memproses nutrisi yang diperoleh oleh makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita, dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh, ke seluruh tubuh kita ini melalui sistem peredaran darah. Apa sisi teologisnya? Hati manusia sering dikaitkan dengan keberadaan jiwa dan koneksi dengan Tuhan. Nah, hati kita ini yang sering berhubungan dengan Tuhan. Hati dianggap sebagai sentral atau pusat dari semua organ-organ tubuh kita ini. Dan kesadaran spiritual manusia dari hati juga ada sumber keberanian. Dalam hati ini juga ada motivasi untuk kita tetap survive dalam menghadapi yang namanya tantangan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 di sana dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat ini menunjukkan bahwa hati manusia memperlihatkan sifat-sifat buruk manusia. Contoh, keegoisan, ketakutan, kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan dari hati ini. Dari hati juga dapat menjadi tempat kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Apa kebaikannya? Yaitu mengasihi, mengampuni, dan memiliki kerendahan hati. Jadi ada sisi buruknya, ada juga sisi baiknya di dalam hati ini. Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Dalam Amsal pasal 4:23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal yang kedua, di sana dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua ini, hal yang kedua ini, pastikan Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan bilang kepada Yosua, Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika duduk, berjalan, berdiri, bekerja, dimanapun Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin, Bapak Saudara. Hal yang kedua ini, pastikan Tuhan selalu ada bersama kita. Baik susah, sedih, sukacita, kebahagiaan, Tuhan selalu ada. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk mendukung dan membantu, menolong engkau, menguatkan saudara dan saya dalam menghadapi setiap tantangan proses dalam hidup ini. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa sering kita merasa bahwa Tuhan itu sangat jauh dari hidup kita? Mungkin kadang-kadang dalam titik-titik tertentu kita merasa, Tuhan itu di mana sih? Barangkali Tuhan sudah meninggalkan saya. Kok Tuhan belum menjawab doa saya? Sepertinya saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Di mana engkau, Tuhan? Mungkin dalam titik-titik tertentu kita dapat merasakan hal seperti itu, Bapak Saudara. Masih manusiawi. Namun di sana dikatakan, Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepada. Bapak Saudara, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang menjadi persoalannya adalah manusia sering meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap menunggu. Sampai di mana? Sampai kapan? Sampai di mana batas kekuatanmu? Tuhan tetap menunggu saudara dan saya untuk kita kembali dekat kepada Tuhan. Dekat, Dia hanya
sejauh doa kita. Tuhan itu sangat dekat, bahkan melebihi pakaian yang melekat di badan kita, saudara. Di mana tempatnya? Itu di hati saudara dan saya. Daud pernah berkata begini dalam Mazmur pasal 38:21, jangan tinggalkan aku, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Inilah seruan Daud ketika dia mengalami sebuah tantangan yang besar dalam hidupnya. Mengapa manusia perlu Tuhan? Ya memang pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin, baru saudara. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia perlu Tuhan agar saudara dan saya, kita tetap survive, kita tetap kuat, kita tetap semangat dalam menghadapi tantangan, proses silih berganti yang datang dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, ingatlah bahwa setiap tantangan, proses hidup dapat menjadi kesempatan untuk dapat bertumbuh dan kita belajar dari setiap tantangan itu. Setelah mengalami proses, kita akan diperkuat lewat apa, ibu saudara? Lewat pengalaman ketika menghadapi proses itu. Lewat proses yang saudara hadapi akan mendekatkan kita kepada Tuhan, sehingga kuat dan dapat melewatinya dan siap next level. Amin. Tuhan punya tujuan di setiap proses saudara dan saya yang kita hadapi. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Di balik padang gurun ada berkat. Itulah sebabnya kenapa bangsa Israel pada waktu itu mereka gagal menerobos tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksabaran mereka. Banyak bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah rencanakan sesuatu yang indah di balik tantangan itu. Di balik lewat proses itulah padang gurun mereka harus dibentuk seperti emas. Amin. Dibakar dulu, memang sakit. Berbicara soal tantangan, proses yang Bapak Ibu hadapi, sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya itu di sini. Sakitnya di sini, betul, memang hati ini. Hati ini ketika kita melihat masalah besar, wow. Seringkali kita Tuhan, kami pun hamba Tuhan, ibu senior, ibu gembala. Seringkali orang tua kami kalau seri, saya sangat senang ketika kalau duduk bersama-sama dengan orang tua kami. Ibu gembala itu di kampung, orang tua dari Palembang suami saya. Banyak sekali kesaksiannya, luar biasa memang kalau zaman-zaman dulu tuh bersaksi di mana perintisan dalam pelayanan. Satu pesan yang saya ingat sampai sekarang dalam pelayanan kami, andalkan Tuhan. Akan banyak tantangan, akan banyak proses yang kalian hadapi, tapi percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup kalian ketika kalian mengandalkan berlutut. Kami diajarkan untuk berdoa dan berpuasa, saudara. Disitulah saya dibentuk ketika saya kurang lebih 5 tahun bersama mertua saya. Ya, dibentuk, karakter dikikis. Panjang mungkin kalau diceritakan saya, tapi dengan singkat cerita, saya mau katakan lewat tantangan itulah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Lewat proses itulah supaya kita siap next level, terima berkat Tuhan. Mungkin berkat Tuhan bukan hanya berbicara secara materi atau kesehatan, tapi berkat hal rohani itu yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi yang namanya tantangan dalam hidup ini, bagus saudara. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yaitu Yesus Kristus, tidak ada kebenaran firman Tuhan dalam hati ini, kita akan mudah menjadi tawar hati, kecut. Bahkan tidak sedikit orang percaya meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya
mengingatkan Yosua supaya kuatkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kita dikuatkan lewat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Apapun masalah kita, di dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Setelah melewati tantangan atau proses hidup, kita akan memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita baru ngeh, ya kan? Setelah melewati itu badai persoalan. Kami dulu dari proses dari Jakarta sampai ke Lubuk, panjang ceritanya. Proses luar biasa. Sampai 3 kali kembali ke titik nol. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan memang harus betul-betul dipersiapkan. Hamba Tuhan bukan hal yang mudah. Harus berani bayar harga lewat proses. Saya resign dari pekerjaan saya di salah satu perusahaan di Jakarta. Waktu itu memang part-time, pengerja sebagai singer. Suami saya memang dari full-timer dulu di sana. Ketika kita dapat melewati tantangan itu, baru kita sadar, baru kita ngeh. Coba ya, kalau Tuhan tidak izinkan itu, tantangan itu, kita tidak akan bisa seperti ini. Itu yang kami renungkan bersama suami saya. Coba ya kalau Tuhan tidak butuh seseorang untuk menipu kita waktu di Jakarta, habis semuanya. Kita tidak akan bisa sampai di Lubuk ini pelayanan dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi itulah, di balik tantangan, di balik proses, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Yang setuju katakan amin. Satu ilustrasi dari saudara sebagai penutup pada malam hari ini. Ada seorang guru yang sudah cukup umur. Dia berkata di depan beberapa muridnya. Dia berkata begini, saya akan memberikan warisan ilmu saya kepada satu orang saja. Jadi semua murid-muridnya ini sudah berkumpul di depan gurunya. Karena gurunya ini semua pensiun ceritanya. Dia guru Pencaksilat. Jadi dia bicaralah di depan murid-muridnya ini, saya hanya mau satu orang untuk saya wariskan ilmu saya ini, ilmu silat ini kepada satu orang saya. Tapi saya harus pilih di antara kalian semua yang terkuat. Ini murid-muridnya ini kan terlihat terkuat semua, terlihat terkuat di depan guru supaya mungkin mereka dipilih. Ternyata gurunya ini menghampiri salah satu dari antara murid-muridnya itu, taruhlah namanya J. Kamu adalah saya pilih untuk mewariskan ilmu saya ini. Kamu adalah terkuat di antara murid. Jack ini kaget, langsung dilihat tubuhnya. Ini guru ini dalam hatinya, guru ini tidak salah. Saya kan kurus, seperti lemah, tidak berdaya. Tidak salah. Jangan bimbang, jangan takut, kata gurunya. Siap guru. Jadi diwariskanlah ilmunya kepada Jack ini yang terlihat terkuat dalam secara fisik, dia kurus pada saudara. Dan diberikanlah tugas oleh gurunya ini kepada muridnya itu Jack, saya berikan tugas kepada. Iya guru, apa itu guru? Kamu lihat di sana, di gunung sana ada batu, tidak terlalu besar. Tapi tugas kamu harus pergi ke gunung itu untuk mendorong batu itu. Ingat, mendorong, bukan untuk menggeser, kata gurunya. Siap guru. Ini Jack dia lakukan. Hari pertama, hari kedua, bahkan dia pergi naik lagi ke gunung mendorong batu itu dengan sekuat tenaganya baru sekarang. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dia lakukan itu dengan setia, dengan ketekunan. Dia dorong sekuatnya itu batu. Di dalam hati Jack ini terheran, ini batu tidak bergeser-geser. Ada yang salah. Jadi ada setengah putus asa, ada setengah dia menyerah. Akhirnya dia turun dari gunung. Dia menemui sang guru ini. Dia datang, guru maafkan saya. Mungkin guru salah pilih orang. Saya tidak layak untuk menjadi pewaris ilmu guru. Saya tidak bisa menggeser batu itu. Dia menyerah, Bapak sekarang. Dan apa guru ini katakan kepada sang murid ini? Jack, ingat, saya perintahkan kamu
untuk menggeser batu itu, tetapi mendorong batu itu. Sekarang alhasil, apa yang terjadi? Setelah dibilang begitu oleh gurunya, Jack ini terheran dalam hatinya. Oh, ternyata bukan menggeser, tapi mendorong. Saya lihat apa yang terjadi. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam diri kamu, Jack. Apa itu, guru? Otot-otot kamu sudah menjadi kuat. Setelah kamu bertekun, setia, bahkan bertahun-tahun kamu lakukan itu untuk mendorong batu itu. Lihat kedua kaki kamu sudah kuat berotot yang tadinya tidak berotot, Pak Saudara. Lihat kedua tangan kamu sudah kuat, sudah berotot. Bapak Ibu, cerita ini menjadi pelajaran yang kita ambil. Seringkali saat kita berkata, Tuhan, kenapa sih masalah hidupku nggak selesai-selesai? Masalah keluargaku, mungkin masalah usahaku, bisnisku, pekerjaanku, pelayananku. Dengar baik, hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, bukan tentang batunya yang bergeser, bukan tentang masalahnya yang selesai, tetapi lihat setiap saudara dan saya datang berdoa kepada Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Otot-otot iman kita menjadi kuat. Yang percaya katakan amin. Otot iman kita menjadi kuat, kesetiaan kita terbentuk, semakin dipertajam, peka dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan fokus pada besarnya masalah di depan kita, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang besar dalam hidup ini. Tuhan tidak fokus kepada masalah yang besar yang kita hadapi, tapi Tuhan tertarik dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita dewasa, siap next level. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebagai kesimpulan, ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak perlu merasa sendiri atau merasa terisolasi, Bapak Saudara. Tidak perlu merasa insecure. Percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menolong, menguatkan dan pelihara kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita kuat dan teguh dalam Tuhan, serta mengandalkan janji-janji Tuhan yang saling menguatkan kita di hari-hari ini. Lewat persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita nyanyikan satu pujian ini.